Tiada Allah seperti Engkau. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan, Raja, Allah, Juru Selamat, Pelindung, hidup, sinar bagi kehidupan kami. Engkaulah Raja di atas segala Raja. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang pagi ini untuk menyatakan bahwa kami menyembah Engkau. Kami mendeklarasikan baik kepada tubuh kami sendiri, kepada pemikiran kami sendiri, dan kepada orang siapapun yang ada di luar sana bahwa kami hanya menyembah Engkau. Tiada yang lain. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam hati kami dan dalam hidup kami. Ini kami Tuhan. Tuhan Yesus yang ada di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Kami menyembah Engkau. Kami berhutang seluruhnya ini kepada Engkau. Hanya karena kasih karunia-Mu kami ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami rindu makin mengenal Engkau. Urapi setiap kesaksian dan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Sebelum duduk, coba katakan kiri kanan, Yesus mengasihimu. Silakan duduk. Sebelum saya mulai khotbah seharian mengenai temanya adalah mengenai apa dampak kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Apa dampak Yesus naik ke surga kepada kehidupan kita. Itu nanti akan saya bagikan di 4 ibadah. Sebelumnya saya ada oleh-oleh dari Eropa. Ada video mengenai retreat yang kami adakan di Eropa. Silakan nikmati dahulu. Do you represent God? Do you represent heaven on earth? I'm going to challenge you. After we go, we bring the presence of God. We become heaven on earth. The unity is, look at how Jesus described to be as one. It's that all may be one. Father, just as you are in me and I am in you. It's about relationship. It's about fellowship. We exist, not just for ourselves. It's about the world. There's a message behind every service. There's a message behind every church. Don't just think small. You're just thinking, I want to go to the retreat. Think what I can have. Look, you're just thinking what you can bring into your body. That's too small. Think about how you can give and make it 1,000 times. That's how big you should have. You have a big God who wants to save the whole world. Those who want to say, Europe shall be saved. I want to build 31 churches. Those who want to declare, stand with me. God will bring us victory. Not our skill, just takes our decision making of saying, I adopt that vision. Tadi itu retreat di Jerman. Kita kumpul dari seluruh Eropa. Doakan tahun ini kita mau membangun 2 gereja satelit lagi. Doakan kita bisa ya di Eindhoven dan di Antwerp. Oke, seharian saya mau berbicara mengenai dampak kenaikan Tuhan Yesus. Coba kasih salam aja. Kita memperingati kan kenaikan Tuhan Yesus. So, selamat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya nggak tahu ini ada selamatnya apa enggak ya. Ini salah satu teologis yang jarang diadakan upacara atau diperingati, bahkan di negara di Eropa kayaknya nggak ada liburannya, di Indonesia aja ada ya. Di Amerika juga nggak ada kayaknya.
mereka nggak kayak kelewatan gitu loh. Padahal ini satu bagian yang lengkap, mulai dari kelahiran diperingati ya kan. Kematian diperingati, ada Jumat Agungnya. Hari Minggunya juga diperingati, ada bangkitannya. Kenaikannya enggak, lompat gitu loh. Pentakosta juga kita ingat gitu kayaknya. Tapi kenaikannya kayak mestinya kayak sepertinya dilewatin kayak seharusnya, padahal ini sangat penting. So ini 4 dampaknya. Ada ya, ini yang dampaknya ada 4. Ini saya bagi 4 karena mestinya dampaknya ada yang lebih banyak, tapi saya masukin ini 4 aja yang paling. Kenaikan Tuhan Yesus itu berarti naik takhta di sebelah kanan Allah. Hari ini yang ibadah 1, yang ini. Yang kedua, delegasi penginjilan kepada murid Yesus berarti termasuk kita. Yang ketiga, penggenapan janji Roh Kudus. Yang keempat, itu menjadi imam besar selamanya. Mestinya kalau mau dimasukin ada lagi menyiapkan rumah kekal di surga. Tapi kayak sepertinya itu bukan, ya itu saya rangkum semua dengan naik takhta dan menjadi imam besar. Itu kayaknya masuk jadi 1. Tapi ini 4-4-nya mulai dari ibadah 1 sampai 4. Jadi, tapi paling enggak kita harus mengerti semuanya ada. Kita ini harus nangkep bahwa ini impactnya kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Karena ada yang berpikir, kenapa kok Yesus harus naik ke surga? Jika Yesus tetap ada di sini kan, bayangin kalau orang hidup 2000 tahun ya. Kan semua orang tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, gitulah sepertinya ya. Tapi kan berarti, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memang 100% Allah, tapi juga 100% manusia. Berarti Tuhan Yesus cuman bisa ada di satu tempat. Nantinya Tuhan tidak, tetap manusia itu kan tetap manusia ya. Tuhan Yesus itu lahirnya sebagai orang Israel di Israel. Nantinya dianggapnya sebagai Tuhannya orang Israel nantinya. Karena secara manusianya, genetiknya, itu dari Maria, meskipun genetik yang dari Roh Kudus satunya, bukan tidak ada laki-laki yang lain, tapi kan dicapnya ini tetap masih sebagai anak Daud, benar ya. Berarti orang Israel nantinya dianggapnya sebagai Tuhannya orang Israel. Makanya Tuhan itu naik ke surga agar setiap suku dan bangsa juga mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Buktinya kita juga mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Raja kita dan Allah kita, Juru Selamat kita. Bayangin jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, kita mikirnya kita semua mau berangkat ke Israel hanya untuk masuk ke, ngerti gak sih, rada ribet, nanti gak mau bangun gereja satu-satunya, cuman yang ada di mana Yesus ada, karena Tuhan Yesus kan secara fisik ada di sana, secara tubuh, meskipun bisa pindah. Kalau secara Alkitab kan bisa pindah at any time ya, bisa kemana, bisa hari ini langsung pindah. Tapi kan time limited by physical tempatnya. Jadi kan nanti jadi ribet. Nanti satu didoain lainnya enggak, kan komplain ya. Bener gak? Karena semua dibatasin waktu. Bayangin kalau 50.000 orang kumpul, mau berapa lama doain satu persatu? Ya bisa sih, langsung doain semua sembuh ya bisa. Tapi kan satu dirangkul, satunya enggak. Kalau bahasa kasihnya sentuhan nanti marah, bener gak? So jadinya kan ribet. Makanya ada efek yang kedua, makanya didelegasikan kepada murid Yesus. Semua kita ini jadinya utusan Kristus. Kita semua mewakili Yesus. Akhirnya meskipun Yesus di surga, tapi kan bisa mendoakan banyak orang. Bukan hanya itu, karena kalau secara fisik muncul, Roh Kudus nggak turun katanya. Berarti kita kalau mau ketemu Yesus, ya itu secara fisik Tuhan Yesusnya dipanggil, terus Tuhan Yesus datang. Makanya Tuhan itu lebih bijaksana. Makanya naik ke surga. Sehingga Roh Kudus turun, sehingga setiap saat di hati kita ada Roh Kudus. Ada fellowship dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam hati kita diwakili atau yang tugasnya adalah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Saya nggak tahu, ini saya harap Anda barengan sama saya untuk memikirkan hari ini, kenapa Tuhan Yesus naik ya? Tapi kalau nggak naik, secara fisik
Saya tadi ribet. Kita diskusi mengenai siapa ngunjungin gimana. Kita ini ada jadwal. Benar. Kalau Tuhan Yesus di muka bumi, saya ngerti. Travelnya nggak perlu mobil, bisa klik. Tapi kan tetap time-nya itu limited. Kalau Tuhan Yesus ngadain ibadah di mana? Ya cuman di situ aja. Kalau saya bayangin Tuhan Yesus butuhnya mungkin stadion yang 1 jutaan, benar nggak? Itu cuman berapa seluruh dunia? Nggak ada, jarang banget. Itu square-nya kota. Kan ya, ribet. Kalau Tuhan Yesus lagi di negara mana, yang lainnya merasa sedih nggak? Lu nggak kunjungin kita, ribet bener. Pasti terkenal, karena apalagi zaman internet ya ketahuan. Kalau zaman sekarang ya, tahu lu Yesus di sana, live streaming ya nggak enak toh. Beda, makanya Yesus naik ke surga. So, saya coba baca ya, konteks bahwa inilah misteri dari kenapa kok Yesus harus naik ke tahta. Itu di 1 Timotius 3 ayat 16, kata-katanya demikian. Dan sesungguhnya, agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Kenaikan itu bagian dari plan keselamatan Tuhan. Tadi saya ngomongin secara praktis, jika Tuhan Yesus tidak muncul. Sebenarnya pingin banget sih, saya pingin Tuhan Yesus itu ada, jadi kita itu bisa secara fisik tahu, dan kita itu lebih gampang kelihatannya ya, lebih gampang kalau mengabarkan Injil, tapi repotnya nanti, penyembahan berhalanya saya ini cuman bayangin aja. Itu kalau sampai di Israel, itu beberapa orang itu, tempat-tempat di mana Tuhan Yesus pernah menapakkan kaki, bahkan katanya konon memegang tembok, itu disembah. Tempat Tuhan Yesus lahir katanya konon, ini kita nggak tahu loh ya, itu disembah. Tempat Tuhan Yesus naik itu aja, ada gerejanya dan itu disembah. Itu ada lilin-lilin, itu yang cuman konon loh. Bayangin jika Tuhan Yesus jalan dan memegang. Ayat Alkitab belum berkata, kalau Tuhan Yesus yang jalan dan di mana-mana, kira-kira ada nggak Petrus mengabarkan Injil 3.000 orang dibaptis? Nggak mungkin, kan ada Yesus. Siapa yang dengerin? Ngapain dengerin Petrus? Mana ada pendeta? Ngapain dengerin saya jika ada Yesus? Anda akan berangkat kemanapun Tuhan Yesus ngadain jadwal. Nggak ada, gereja nggak mungkin terbangun. Hanya gereja di mana yang Tuhan Yesus kunjungi. Lihat, dimanapun Tuhan Yesus ada, datangnya juga mintanya, lu ya minta 5 roti 2 ikan dijadiin 5.000, benar ya? Mintanya ya, tolong ikan saya di dalamnya ada emasnya ya. Ada kerjaannya apapun di dalamnya pokoknya ada emasnya. Enak kan? Itu 1 emas setahun loh, Anda gak kerja loh. Yang ikan itu makanan sekali makan, iya kan? Dalam yang sekali kerjaan Anda cuma 1 jam itu untuk setahun. Itu Anda datang mintanya kayak gitu gak? Ada jebakan-jebakan di mana Tuhan Yesus tahu, Tuhan itu tahu. Kalau Tuhan masih fisiknya di sini, dan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Mintanya semua air jadi wine. Itu apapun yang paling tidak berharga di rumah Anda minta itu jadi yang paling berharga. Anda mintanya mujizatnya yang kayak gitu, lupa bahwa Yesus itu juru selamat. Lupa karena terlalu fisik, nanti lupa bahwa tujuannya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu bukan untuk membuat kita kaya dan comfortable atau nyaman secara fisik. Karena ini cuma sementara. Nantinya salah nangkep bahwa nantinya itu adalah new heaven and new earth. Ya, secara fisik tapi new, tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Makanya dikata-katanya diangkat dalam kemuliaan. Tuhan Yesus memberikan contoh dahulu. Ini cuma sementara. Jika Tuhan Yesus tinggal, kita semua mintanya sekarang dibenerin. Now, in this life. Mintanya semua yang mati dibangkitin. Nanti ada yang mati saudara kita kayak Maria dan Marta minta dibangkitin kayak Lazarus semua.
kapan kita bertanggung jawabnya. Karena selalu ada prosesnya, semua orang nanti yang lahir pasti akan mati. Tuhan Yesus itu satu-satunya yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, gak pernah mati lagi. Di Alkitab paling tidak ada, saya hitung ya, coba ya. Yang dibangkitin sama Elia itu anaknya janda Sarfat ya, mati lagi. Yang dibangkitin sama Elisa, anaknya wanita Sunem, itu mati lagi. Yang dibangkitin sama Tuhan Yesus itu anaknya janda Nain, anaknya Jairus, Lazarus, tiga-tiganya mati. Satu-satunya yang bangkit mati dan tidak pernah mati lagi karena naik ke surga. Sih salah satunya ini, karena sampai di dunia mestinya mati gitulah. Tapi ini kan Tuhan Yesus sudah dapat tubuh kemuliaan. Itu sudah lain elemen sepertinya. Tuhan Yesus dalam tubuh kemuliaan. Jadi Tuhan Yesus harus, meskipun itu tetap tubuh, tetap manusia dan Tuhan jadi satu. Yang tidak bisa dimengerti sampai sekarang. 100% Allah, 100% manusia. Tapi dalam tubuh kemuliaan. Nah, kalau tetap di sini, kita yang pusing kan, kenapa kita nggak sama Tuhan? Kata-kata ayat Alkitab berkata, kita harus menjadi mirip Yesus. Belum, kita harus melewati kematian dulu baru tubuh kemuliaan. Kita semua akan mati. Makanya Yesus harus naik ke surga. Apa impactnya? Apa dampaknya? Lukas 24 ayat 50. Ini dampaknya Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu Yesus, di Lukas 24 ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Sebentar. Jika Tuhan Yesus tidak naik, ini dicatat oleh Lukas. Yang lainnya memang tidak mencatat mengenai sukacitanya, tapi kelihatannya memang ada perbedaan. Sebelumnya, selama 40 hari sebelum kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kondisinya kalau di Kisah Rasul itu, Tuhan Yesus keliling dan meyakinkan bahwa Yesus itu hidup. Jadi mereka meskipun sudah melihat Yesus bangkit, mereka itu masih bengong. Karena kebanyakan, bahkan cerita mengenai kebangkitan, kan kita sudah barusan lewati, itu biasanya selalu ada ceritanya. Petrus dan Yohanes itu ngelihat, tapi mereka itu bukan menyembah. Mereka itu bingung. Apa artinya ini ya? Gak ada yang nyembah loh. Mereka itu mikir, kok gak ada tubuhnya? Benar gak? Mereka bingung loh. Kita harus mengerti bahwa kadang kita sudah beritahu, Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, mati, kemudian bangkit, naik ke surga. Diomongin ya. Tapi kadang kita itu setelah tahu semua itu, kita cuma mikir, oh ya, benar ya? Kayak gak pernah nangkep, belum. Ini nangkepnya kapan? Waktu Yesus naik, mereka ngelihat Yesus itu naik ke surga. Kayak, oh janjinya Tuhan bahwa ada surga, itu kayak sepertinya baru nangkep. Sepertinya baru mengerti, oh itu toh tempatnya. Apalagi Yesus sudah berkata, aku akan pergi di mana engkau tidak bisa pergi. Aku akan menyediakan tempat, ya namanya Tuhan Yesus sudah janji. Kalau Yesus nggak naik berarti kan nggak menepati janji. Jadi ini cuma menepati janji aja. Karena ini rencananya. Tuhan Yesus itu Bapa di surga dan Tuhan Yesus itu menyediakan surga. Jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, sepertinya kan nggak selesai keselamatan ini. Ini bagian dari kita semua mengerti bahwa keselamatan ini bukan terdapat, atau Anda tidak perlu memikirkan bahwa saya harus selamat now. Anda ngerti maksud saya? Keselamatan kita ini lengkapnya, paling indahnya itu kalau sampai ketemu Tuhan Yesus lagi. Jadi jangan sampai kita mengambil kesimpulan bahwa jika kehidupan saya sekarang ini belum berhasil, berarti keselamatannya gagal. Enggak, belum. Salah.
Jika Anda nggak punya surga, jika Yesus nggak naik ke surga, Anda tidak tahu bahwa konklusi kehidupan kita itu nanti ketemu Tuhan di surga. Jadi pikirnya sampai di bumi aja. Jadi Anda akan nuntut semua janji Tuhan di bumi. Jadi bahayanya Anda tidak akan tahan dengan pencobaan. Ada pencobaan sedikit, Anda akan komplain sama Tuhan Yesus. Loh Tuhan Yesus, engkau ada di bumi, kenapa aku kok menderita di bumi? Padahal dunia ini penuh dengan dosa dan nantinya ada new heaven and new earth. Akan dipulihkan kembali. Di titik terakhir. Pemulihannya kenapa kok enggak sekarang? Kalau sekarang kita dihakimi, orang-orang yang mestinya selamat, enggak selamat. Kita pun belum tentu. Kalau Anda tidak setia. So, kalau Yesus tidak naik, sukacitanya itu enggak penuh. Makanya mereka itu nangkep, begitu Yesus naik, mereka tuh langsung menyembah. Apapun sepertinya Tuhan Yesus bangkit aja itu masih belum lengkap. Begitu sampai naik ke surga, oh benar. Baru nangkap bahwa, oh ternyata semua janji Alkitab itu yang Tuhan Yesus ceritakan bahwa aku nanti akan mati, nanti akan bangkit, dan nanti akan naik ke sebelah kanan Bapa, aku akan siapin tempat di rumah Bapa, rumahnya tempatnya banyak. Itu, oh semuanya itu benar, ya dan amin. Semua ayat itu sepertinya nyampur jadi satu dan nyambung dan barulah sukacitanya itu datang dan ini katakan mereka itu sujud menyembah. Mereka itu langsung berada di bait Allah, memuliakan Allah. Sukacitanya itu beda. Mereka itu menyembahnya dengan sukacita. Kerinduan saya adalah sehari ini setelah kita nangkep kenapa Tuhan Yesus naik ke surga itu kayak keselamatan Tuhan itu rencananya lengkap. Karena yang naik nanti juga turun. Berarti kita tuh ngelihatnya keseluruhan, gak cuman sepotong-sepotong. Banyak di antara kita, kekristenannya itu sepotong-sepotong. Jika Anda melihatnya, kalau saya percaya Tuhan, hidup saya harus lebih baik. Nah, itu sepotong. Kalau kayak begitu, nanti gampang kecewa. Ikut musim. Itu seperti seseorang yang ditaburin firman Tuhan, tapi hatinya itu penuh dengan semak dan duri. Nantinya percaya, tapi kayak, kenapa sih kok ada masalah? Terus Anda diam, mungkin mulai menggerutu, mungkin Anda nggak komplain ke depan, tapi gerutunya di dalam hati, pelayanan dengan, pelayanan lagi, hidupku tetap kayak gini. Karena sukacitanya itu Anda asumsi ada di bumi. Tapi jika Anda menangkap bahwa, oh ada surga toh, jadi kalau yang di bumi ini masih belum selesai problemnya, Anda bilang enggak apa-apa, karena memang nanti selesainya di akhir. Kalau ketemu Tuhan, beda kan? Kalau Anda tahu, orang olahraga itu biasanya ada batasnya. Saya berusaha menjaga disiplin saya untuk saya tetap olahraga. Saya ini punya target, misalnya jika saya pakai sepeda statis, saya ini punya target 20 km yang saya sepedaan. Atau kalau lari 10 atau 5. Saya ada targetnya. Atau kalau angkat besi, saya ngomongnya bikin misalnya, hari ini saya mau misalnya ngangkat dada, ngangkat pakai istilahnya pokoknya ngangkat 10 kali 3. Jadi ada hitungannya. Karena kalau tidak ada, kayaknya begini, jika pokoknya lari aja deh. Terus Anda nggak tahu 10, akhirnya bisa 10 kilo. Anda nggak tahu akhirnya. Sampai di 8, Anda sudah merasa capek. Tapi Anda nggak tahu kalau ini tinggal 20%, Anda akan berhenti. Anda akan merasa, hidup ini masa sih cuman kayak malas gitu loh, berusaha lagi itu malas. Tapi kalau Anda tahu akhirnya ada ekspektasi bahwa nanti ada surga, bersukacita. Kita tahu bahwa tujuan olahraga itu baik untuk kesehatan kita. Kita tuh mau menahan penderitaan karena kita tahu nanti ada akhirnya. Tidak ada surga, kita merasa hidup ini gak ada akhirnya. Ada penderitaan sedikit, berhenti kita. Itu kayak masuk di psikis kita, tak tahan, setiap orang batasnya beda-beda ya.
Tapi nanti suatu titik kayak, kekristenan cuma kayak begini toh. Gimana sih? Tapi kalau ada surga, beda. Kita semua belum mati kan? Penderitaan normal. Kalau memang Tuhan kasih mujizat, ada yang dikurangin problemnya, karena Tuhan tahu setiap orang punya batasan sendiri-sendiri, ya puji Tuhan. Tapi kalau enggak, nanti selesainya semua di surga. Siapa yang percaya katakan amin. Jadi, mereka bersuka cita. Jadi kenaikan Tuhan Yesus itu malah memberikan pengharapan. Bukan meninggalkan, tapi memberikan pengharapan kepada kita. Karena nantinya kita juga akan seperti Dia. Kita akan naik ke surga dengan tubuh kemuliaan seperti Dia. Kita semua. Coba katakan, kita nanti juga akan naik ke surga, ketemu Tuhan. Jadi kenaikan dampak pertama yang naik tahta di sebelah kanan Allah, di mana tertulisnya dari dahulu sudah dinubuatkan dan dipersiapkan oleh Allah. Ini suatu rencana yang ada. Sepertinya ya, saya itu mengucap syukur. Gereja kita ini adalah gereja yang paling terstruktur dan terorganisasi dengan sangat profesional. Oke, bukan paling lah, kalau paling nanti over exaggeration ya. Salah satu dari gereja yang di dunia yang sangat teratur, ada rundown-nya by detik, menit. Ya kalau detik enggak, iya sih ada detiknya karena ada menitnya. Dan di timer semua direncanakan apa yang mau diomongkan, apa yang mau ditayangkan, apa yang mau dinyanyikan itu direncanain, sudah dilatih dahulu. Kecuali yang khotbahnya enggak dilatih. Kalau saya latihan khotbah, capek sih ya. Kita latihan khotbah lupa semua nanti ya. Tapi ada loh gereja-gereja yang semua setiap kata-katanya ditulis dulu. Ada di gereja-gereja Korea itu yang Protestan, yang agak denominasi lama, semua diketik dulu dan performanya itu sudah dibacain satu persatu. Dia nggak boleh melenceng dari itu karena sudah disiapin. Jadi salah satu gereja kita salah satu yang teratur, ada jadwalnya semua. Kita ini sampai akhir tahun tahu kapan, kemana, di mana. Anda tahu nggak bahwa Tuhan itu juga punya rundown, sudah punya jadwal. Mazmur 110 sudah ada jadwalnya. Kenaikan ini bukan, gue naiklah, capek aku di bumi, aku tak naik surga. Bukan, sudah dari dahulu direncanakan, cuman Tuhan Yesus ini ngikutin rundown yang sudah disiapkan. Makanya hari berangkatnya itu nggak random gitu loh. Kayak setelah bangkitnya, mati dan bangkit itu sudah direncanakan Tuhan. Sudah ngomongin 3 hari, ya 3 hari ya bangkit. Setelah 3 hari, 40 hari, dan setelah itu naik, ada tulisannya di Kisah Rasul, setelah 40 hari berarti sudah ada rundown-nya. Yesus itu cuman menyediakan, mengikuti rundown yang disiapkan. Ini salah satunya. Bahwa ini bukan satu-satunya ya, tapi sudah disiapkan. Mazmur 110, kata-katanya demikian. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Dari dulu sebelum Yesus lahir di zamannya Mazmur Daud belum melihat anaknya waktu Daud masih hidup. Sudah dinubuatkan, duduklah di sebelah kananku. Allah Bapa sudah mendeklarasikan, duduklah sebelah kananku. Sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan. Tuhan dari Sion memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Dari dahulu sudah disiapkan dan jelas-jelasan. Ini raja di atas segala raja yang duduk sebelah kanan Allah, yang akan mengalahkan semua musuh dengan tongkat kekuatan. Ayat 2 itu ada tongkat kekuatan, berarti ada otoritas. Ayat yang lain juga berkata bahwa di Filipi misalnya, Yesus diberikan nama di atas segala nama, di mana segala nama akan tunduk, baik itu di bumi, di atas bumi, di dimanapun itu tunduk kepada nama Yesus. Berarti diberikan otoritas. Itu poin pertama. Menerima takhta dan otoritas dari Tuhan. Penting sekali karena sepertinya
Waktu Tuhan Yesus di bumi, apapun yang dilakukan itu seperti yang Filipi 2. Dia masih dalam proses jadi manusia yang meskipun dia tetap Allah, tapi belum naik takhta. Dialah putra mahkota yang belum naik takhta. Dahulunya sudah bertakhta, tapi ini seperti kembali waktu naik ke surga itu kembali ke tahtanya, di mana dari takhtalah semua segala bangsa, suku dan bahasa itu diperintah. Sekali lagi, jika Yesus tetap di bumi, bisa-bisa dianggap sebagai rajanya Israel. Buktinya nanti di Kisah Rasul 1, murid-muridnya yang orang Israel semua, yang 12 muridnya itu nanyanya adalah kapan engkau akan menjadi raja atas Israel atau menyelamatkan Israel. Jadi mereka itu sangat mengkonotasikan terhadap diri mereka sendiri, nantinya jadi race based. Nggak usah begitu, kekristenan aja sering ditempelkan dengan di mana asalnya, padahal ini asalnya dari Timur Tengah ya. Tapi karena lama di negara Eropa kemudian di Amerika, sepertinya kekristenan ini adalah sesuatu yang asalnya dari Western. Sepertinya adalah kekristenan ini adalah agama yang dari daerah semua yang Eropa atau Amerika. Karena memang kita dapatnya dari misionaris yang dari sana. Kalau enggak Inggris, Jerman, Belanda, Amerika. Itu gereja-gereja di Indonesia itu banyak dapatnya dari mereka, startnya. Ada yang dari China tapi sedikit, tapi kebanyakan Indonesia ini disentuh oleh kalau enggak Eropa, Amerika. Jadi kan sepertinya yang memulai siapa? Orang Western, orang Barat sebenarnya. Ini sepertinya agamanya orang Barat. Sehingga banyak pemikirannya. Kalau engkau lahirnya di Amerika, ya kebanyakan engkau akan mengerti Kristen. Kalau engkau lahirnya di area mana, misalnya di India, ya, nantinya engkau akan jadi agama yang di sana. Nanti kalau lahirnya di China, ya nanti sekarang kalau misalnya mereka nggak percaya apapun, ya nanti nggak. Jadi sepertinya kepercayaan itu sesuai dengan titik lahirnya. Jika Yesus nggak naik ke surga, nanti pikirnya ya ini hanya untuk orang yang lahir di sana, di mana Yesus lahir. Karena gimana nanti sebenarnya membatasi sehingga Yesus tidak bisa menjadi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang semua yang tadi di 1 Timotius diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti Yesus harus keluar dari titik kelahirannya sebagai orang Israel, dia harus berdiri di atas, duduk di atas takhta di mana memerintah segala bangsa. Sehingga jadikan semua bangsa murid Yesus itu bisa berlaku. Bukan hanya orang Israel. Ada tandanya banyak di Pantai Pentakosta aja yang nanti kita akan lewatin. Salah satu tandanya bahwa Tuhan itu mau menyelamatkan segala bangsa adalah yang berbicara itu diinterpretasikan dengan segala bangsa yang bahasa yang orang-orang yang ada kumpul di sana. Mereka adalah orang-orang yang percaya, yang entah itu orang Yahudi yang berangkat ke negara lain, atau mereka orang Yahudi yang sudah lahir di sana, berarti itu segala bangsa, atau orang bangsa yang di sana yang percaya Yudaisme zaman itu kumpul di sana, berarti ini multi bangsa. Dan Roh Kudus berkata, akulah tetap Allah yang akan menginjil kepada setiap bangsa. Jadi semuanya itu bangsa dan bahasa itu keluar semua, berbeda-beda. Ini karena Petrus, saya tebak khotbahnya kalau enggak bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Karena Petrus tidak ahli dalam bahasa Yunani rasanya. Ahlinya dia kalau enggak Aramaik adalah Ibrani. Jadi supaya tidak diterimanya ini adalah Tuhannya orang Ibrani atau Tuhannya orang Israel. Segala bahasa. Berulang-ulang. Jadi bukan hanya Yesus harus naik ke surga, tapi Roh Kudus juga menguatkan. Jadi ini semua konteksnya adalah raja di atas segala raja. Bertakhta, memerintah. Otoritasnya untuk seluruh dunia itu terjadi. Makanya jangan sampai kita membuat kekristenan itu hanya untuk diri Anda sendiri maupun keluarga Anda sendiri. Karena kuasa Tuhan itu seluruh bumi, seluruh bangsa, seluruh bahasa. Saya mengucap syukur gereja kita juga termasuk yang tadi salah satunya videonya. Kita juga
Bukan hanya orang Indonesia yang kita selamatkan, di dalamnya ada orang-orang yang lahir di lokal di sana. Kita ada, mereka dibaptis. Itu belum masuk sih videonya, ada yang di hari terakhir sebelum saya pelayanan terakhir saya 2 hari sebelumnya saya tanya seseorang, kamu mau nggak nerima Tuhan? Mau. Padahal saya pikir ini padahal nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Indonesia. Jadi saya kalau ngomong harus saya yang terjemahkan. Itu sesimpel, karena nggak bisa konversasi. Kalau pakai terjemahan itu susah. Tidak bisa argumen lama-lama. Saya to the point, saya cuma tanya, pernah nggak berdoa mengenai bahwa engkau mengangkat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Oh nggak pernah. Mau nggak doa untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya cuma 2 kalimat itu. Mau. Saya kayak, kok mau ya? Saya nggak perlu argumen ya. Saya kaget sekali. Dan itu orang lokal. Dia nggak ngerti. Saya nggak ngerti dia kalau ngomong langsung. Tapi ya ternyata ya mau itu. Dan kamu sudah pernah baptis? Belum. Mau baptis? Mau. Loh kok gampang begini ya? Oke, 2 hari lagi ya baptis ya. Karena itu bukan hari Minggu, itu nggak siap. Itu sudah malam, jam 11 malam. 2 hari lagi ya di tempat di mana kita ada ibadah ya. Oh dia mau. Dia ngajak seluruh teman-temannya. So puji Tuhan, sesimpel itu. Karena Tuhan itu adalah Allah yang memang bertakhta dan punya otoritas atas segala bangsa, atas segala suku, atas segala bahasa. Jangan kita berpikir sempit, kecil, hanya memikirkan problem kita, bisnis kita, masalah kita. Oh ya Tuhan sayang sama kita semua masing-masing. Tuhan itu sayang sama Anda. Tapi Tuhan itu punya misi yang jauh lebih besar daripada hanya Anda. Banyak di antara kita datang dan sepertinya melihat kekristenan itu hanya untuk kita. Istilah saya itu seperti, siapa yang pernah lihat Mr. Bean coba? Angkat tangannya. Oh hampir semua ya. Tahu pembukaannya Mr. Bean gimana? Mr. Bean jatuh, semuanya hitam ya kan? Terus ada sinar dari atas, oh gitu kan dia ngeliat atas itu ya. Tahu nggak? Kadang kita ini kekristenan kita itu seperti Mr. Bean. Artinya apa? Kita ini biasanya dalam gelap. Tiba-tiba kita muncul karena kasih karunia. Terus kasih Tuhan itu menyinari Anda. Terus Anda cuma, oh Yesus engkau mengasihiku. Dan Anda gak perhatikan yang lain. Karena kalau diajak, ayo mengabarkan Injil. Oh enggak yang lain. Ngapain yang lain? Aku. Ya. Ngapain yang lain? Aku sakit. Gitu. Ngapain yang lain? Ini sakit. Ya. Ngapain yang lain? Sakit. Ya sakit dompetnya. Ya. Maksudnya selalu alasannya adalah me, God and me, God and me. Benar memang. Tapi itu cuma permulaan. Itu cuma bayi rohani. Nantinya sinarnya sama Tuhan, the light of the world. Apa artinya Tuhan Yesus berkata, I am the light of the world. Supaya ada ngelihat dunia yang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dunia yang mestinya diselamatkan. Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Dilihat yang terhilang seperti engkau dahulu terhilang di gelap. Cari yang gelap. Di dalam gelap engkau membawa the light of the world. Engkau yang bawa sinar ini sehingga mereka semua juga melihat sinarnya Tuhan. Mereka semua akan startnya dari oh gitu aja. Kayak Mr. Bean semua. Tapi jangan stay Mr. Bean. Bawa keluar semua. Salah satunya dampak. Bahwa kita ini harus sadar bahwa Yesus itu bertakhta atas seluruh dunia. Bahkan semua penciptaan, semua creation itu Yesus berotoritas. Allah kita itu enggak kecil sebenarnya hanya merhatiin Anda saja. Padahal Allah yang besar ini memperhatikan Anda. Anda mestinya waktu diperhatikan enggak, kau mau memperhatikan aku. Anda malah hatinya melting gitu loh. Engkau sesibuk itu ngurusin yang lain dan engkau tetap sayang sama saya. Engkau ngurusin yang dunia yang begitu kacau tapi engkau masih sayang sama saya. Engkau yang ngurus dunia yang lagi perang yang kacau dengan segala dosanya, dengan segala, engkau masih sayang sama saya. Mestinya makin melted, bukan menuntut. Mestinya makin sayang. Wow, Tuhan yang besar, Allah yang bertakhta mau ya mati untuk saya. Bukan hanya kita tapi untuk yang lainnya juga. Makin kita mengerti ini, mestinya kita makin sadar bahwa Allah kita bukan hanya untuk membuat kita
Spotlightnya Tuhan itu nggak mungkin tuh wasted hanya untuk satu, diri Anda sendiri. Gereja kita berusaha untuk mendeklarasikan, kami ngerti Allah kita besar. Makanya even jauh sebelum kita itu punya 156 gereja lokal di GMS, sudah dimimpikan dahulu bahwa engkau Allah dari 1000 gereja dan 1 juta murid. Belum kelihatan, tapi itu deklarasi juga. Bukan ambisi, bukan ambisi. Itu deklarasi bahwa Allah kita besar, tapi saya mau kontribusi. Engkau juga Allah 1000 gereja dan Allah 1 juta murid. Dimanapun, di kota manapun, sampai ke titik di Jerman, di Belanda, di kota-kota yang mungkin nantinya ini sekarang kita mau bangunnya di Eindhoven dan Antwerp. Kita berdoa nantinya mungkin ada di Rostock, di Berlin, di München. Ini saya sebutin kata-kata supaya Anda mengerti bahwa Allah itu Allah dari segala bangsa. Di Utrecht, mungkin di Paris, nantinya di London, mungkin di Manchester, mungkin di Liverpool, mungkin dimanapun nanti. Kita mungkin di Oslo, mungkin di Copenhagen. Kita ini berdoa, kita nantinya bangun gereja untuk engkau. Karena kita tahu engkau Allah yang besar. Ini motivasinya. Kalau kita melihat bahwa Allah itu duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kita membangun 1000 gereja, 1 juta murid itu kecil. Kalau ada komentar, kenapa ambisinya besar? Ini pasti ambisi manusia untuk sesuatu yang enggak. Ini kita masih di hadapan Tuhan. Mestinya seluruh dunia, mestinya semua bangsa. Kita baru 1000 gereja, 1 juta murid. Jadi kalau dibandingin dengan itu sebenarnya gak ada apa-apanya sih. Saya rindu tuh membangun 31 gereja di Eropa. Gak ada apa-apanya di Eropa. Butuhnya 1 juta gereja. Cuma 31, tapi kan saya datang dengan rendah hati dan berkata, Tuhan bantu aku gak bisa. 31 aja, boro-boro 1 aja gak bisa. 1 murid aja saya tercengang. 1 orang yang tidak percaya Tuhan mau baptis saya tercengang. Tapi saya tahu bahwa Allah itu begitu besar, gak bisa ditutup. Karena dia duduk di sebelah kanan takhta Allah untuk semua bangsa. Ini impactnya bagi kita. Yesus di surga bukan hanya, oh ya Yesus di surga. Bukan. Impactnya adalah dia duduk di atas takhta yang mempengaruhi keseluruhannya. Dan kita adalah utusannya yang mendeklarasikan Yesus atas segala bangsa. Makanya kita sedang melakukannya. Tongkat kekuatan akan diulurkan. Tuhan dari Sion memerintahkan di antara musuhmu. Tongkat kekuatan berarti ayatnya banyak yang berkata, engkau minta apa saja. Tapi ini untuk menyatakan Yesus Kristus Tuhan. Kadang di abuse, kita minta yang mau kita. Kemudian Anda mulai, sepertinya apa ya, menuduh diri sendiri. Saya kurang kudus sekali. Kok Tuhan Yesus gak mau kabulkan doa saya. Enggak sesuai kehendak Tuhan aja. Ini tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang bertakhta. Apapun yang Anda minta, dalam mengkomunikasikan, karena kita adalah utusan Allah, yang mengkomunikasikan dan menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas segala raja dan segala bangsa dan segala bahasa dan segala suku, apapun yang kau minta akan beri. Terbukti, saya cuma minta 31 gereja, dalam 3 tahun ini sudah terbangun 3 gereja. Itu mujizat. Saya gak mampu. Tuhan itu punya tongkat kekuasaan, otoritas. Orang dari Indonesia bangun gereja di Eropa. Kadang kita ini kalau ditanyain, kamu ngapain ke sini? Oh saya bangun gereja di sini. Mereka itu bingung. Orang Eropanya bingung, kamu bangun gereja. Gitu kayak berhenti, kayak kamu kan bukan orang sini gitu kayak. Ngapain? Tapi ya terjadi itu. Kok bisa? Karena tongkat kekuatan diulurkan Tuhan dari Sion. Apapun mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah kuasa Tuhan dari Sion. Dari sebelah kanan takhta Allah yang disalurkan kepada tubuh Kristus. Karena Yesuslah kepala gereja. Kita bangun gereja. Yesus dikenalnya sebagai tubuh. Gereja Tuhan dikenalnya sebagai tubuh Kristus. Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Gereja adalah tubuhnya. Makanya kita bangun gereja. Karena kita sedang bangun tubuhnya Kristus. Jadi kalau ditanya kenapa membangun gereja? Karena ini tubuhnya Kristus.
Kalau kita diselamatkan oleh Kristus gak bangun gereja ya aneh. Jadi ada yang tanya, kalau kita sudah selamat emangnya kenapa kok kita harus bangun gereja? Karena ini tubuh Kristus. Gak bisa terlepaskan. Kalau gereja Tuhan dianiaya, Tuhan merasakannya. Setiap kita yang ada di dalam gereja, kita ini berhubungan langsung karena Yesus adalah kepala dari gereja. Herannya kalau diajak bangun gereja gak mau. Padahal itu tubuh Kristus. Padahal Kristus yang menyelamatkan kita. Kadang kalau kita mengerti lebih lengkap, kita ya jelas harus bangun gereja lah. Apakah ini perintah, tekanan? Bukan. Karena tubuhnya Kristus, kemauan Kristus adalah di atas batu karang ini akan kubangun gerejaku. Berarti yang mau bangun gereja, dalam bahasa Indonesia jemaat sih. Tapi yang mau bangun gereja itu adalah Yesus Kristus dahulu. Berarti gereja itu idenya Yesus. Kita diselamatkan untuk bangun gereja. Bukan cuma seperti Mr. Bean, hitam semuanya, merasakan kasih Tuhan. Ya, seluruh dunia merasakan kasih Tuhan mestinya. Itu poin pertama. Dan poin kedua. Karena poin kedua adalah menerima kuasa untuk mengalahkan semua musuh. Saya perjelas mengenai mengalahkan semua musuh ya. Pakai ayat Efesus 1. Ini saya agak lompat-lompat karena saya nggak bisa menemukan cuman satu perikop saja yang menjelaskan siapa Tuhan dan impact-nya. Karena itu tersebar di seluruh Alkitab. Kita nggak bisa, cuman satu. Ini membuat saya makin kuat bahkan. Karena dari perjanjian lama maupun sampai perjanjian baru. Ya memang ini rencananya Tuhan. Tuhan Yesus naik di atas takhta, di sebelah kanan takhta Allah. Nggak keluar. Nggak cuman itu ciptaan gereja. Oh Yesus sekarang di surga. Dari dahulu sudah direncanakan. Dan ini salah satu kata-kata untuk menjelaskan bahwa Yesus itu punya kuasa atas segala untuk mengalahkan musuh yang tadi sudah disebutkan di Mazmur 110 tapi dijelaskan lagi di Efesus 1. Sepertinya menguatkan. Saya coba menjelaskan ini mulai dari ayat 18, Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadi mata hatimu yang terang, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan ia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini Paulus itu kalau nulis memang dia itu jenius. Kadang kita harus mikir, tapi ini kayak sepertinya terjemahan ulang dan pencernaan dan penjelasan lagi daripada apa yang telah ditulis oleh Daud. Mengenai Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, mengenai otoritas dan mengenai kuasa. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan. Ada orang yang berkata, kalau negara ini nggak bisa, pemerintahan ini nggak bisa, kekristenan nggak bisa. Dunia berusaha membuktikannya. Ada area-area politis yang berusaha menolak adanya nama Yesus diberitakan. Dengan sengaja ditekan, dihilangkan, dihancurkan. Bahkan sampai di Eropa pun ada itu, saya melihat ada beritanya bahwa ada pendeta yang mengabarkan Injil di depannya satu sekolah, dia malah dituntut suruh bayar denda. Itu ada politik-politik yang dengan sengaja, pemerintahan yang dengan sengaja menolak
Yesus. Tapi kata Alkitab jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan. Berarti apakah nama Yesus harus tetap diberitakan dimanapun juga? Yes. Termasuk perintahan lokal Anda. Ada yang ngomong gini, di bisnisku, ini kan juga pemerintahan. Di bisnis itu nggak bisa kalau kita ini bertindak seperti orang Kristen. Kalau kita lurus-lurus saja, nanti kita akan gagal. Berarti Anda sedang berkata bahwa pemerintahan, struktur organisasi dan cara kerja, itu kan pemerintahan, benar ya? Di dalam bisnis Anda, itu Yesus nggak bisa bertakhta. Sepertinya. Alkitab berkata kebalikannya, lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa. Anda bilang, tapi area ini nggak bisa. Kadang ada orang-orang yang bangun rumah atau bangun pabrik di area-area tertentu yang terpencil. Kemudian ada orang lokal yang berkata, engkau harus selamatan. Misalnya begitu ya. Istilahnya, nggak tahu ini kan saya nggak nyebutin tempat ya. Ini kan nama istilah selamatan itu kan kayak seperti mengucap syukur gitu ya. Tapi pakai tradisi lokal. Jadi nggak tahulah istilahnya ya. Misal ini nggak nyebutin apa nih, saya create out of the blue. Harus potong kepala kambing warna hijau. Ya kan ya. Kan nggak mungkin ya. Ya harus cari dulu. Kalau nggak nanti bisnismu nggak jalan. Nanti kalau nggak bisnismu akan rusak. Bisnismu akan mengalami malapetaka. Jadi diancam-ancam begitu loh. Nah itu darahnya habis gitu harus dibakar, diminum. Ya misalnya gitu loh. Misalnya gitu loh. Itu tapi sepertinya itu datang. Dan itu kayak ada penguasa lokal yang kamu nggak bisa. Kalau kamu nggak nurutin ini, nanti bisnismu nggak jalan. Anda mau nurutin apa enggak? Apakah itu terjadi di area Anda? Apakah itu terjadi di bisnis Anda? Apakah itu terjadi di toko Anda? Semua yang di toko itu, semuanya harus masang apa gitu ya. Kemudian Anda juga ikut-ikut. Anda merasa bahwa kalau tak kasih ini nanti lebih laku. Ya misalnya ya. Anda tahu sendiri saya nggak ngomong ya kan. Anda merasa bahwa ini buat lebih laku. Itu penguasa. Anda sedang meletakkan Yesus lebih tinggi atau enggak? Kadang kita berusaha bersihkan semua karena kita mau mendeklarasikan. Enggak, saya enggak mau kalah dengan penguasa pemerintahan apapun. Karena Allahku yang aku sembah. Duduk di sebelah kanan atas. Lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebutkan. Apapun nama apapun. Jangan sampai Anda, ya harus. Ini namanya bisa nama manusia enggak? Kalau Anda enggak hoping sama nama ini, penguasa area ini, nanti Anda nggak bisa jalan. Bukan artinya kita nggak boleh bayan sama orang, bukan. Tapi sepertinya bahwa jika tidak ngelewatin itu nggak bisa, gitu loh. Ini yang harus kita pecahkan dahulu. Bukan artinya kita nggak boleh, ya kita haruslah baikan sama semua orang itu harus. Tapi bukan artinya hanya lewat dia. Itu berarti ada nama yang membuat berhasil hanya lewat dia. Bagi saya jika itu memang dikuasai dia, Anda bangun bisnis lain yang pakai tidak lewat nama itu. Saya percaya Tuhan Yesus bisa membuat hidup Anda berhasil. Siapa yang percaya katakan amin. Loh ini impactnya ke dalam kehidupan kita. Yesus di atas takhta, apakah benar kita lakukan setiap hari atau tidak? Atau itu cuma teori, Yesus di belah kanan takhta sebelah kanan Allah. Apakah Anda berkata bahwa ya aku percaya atau Anda cuman ya itu kan teori. Enggak. Kita harus aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua musuh bisa dikalahkan. Itu iman kita. Bukan dengan menyerang mereka, tapi kita bisa dengan kasih kita bisa menang. Dengan hikmat dan kasih, cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati kita bisa menang. Tetap jalankan sifat-sifatnya Tuhan, apapun yang diajarin di Alkitab, tapi bisa menang di area manapun, di kekuasaan manapun, tanpa bergantung pada nama lain, hanya bergantung pada nama Yesus. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ada yang takut banget
dunia yang akan datang dikuasai oleh AI. Are you sure? Apakah Anda setakut itu? Enggak. Dunia yang akan datang, Yesus tetap akan berkuasa. Siapa yang percaya katakan amin. Oh, kita harus aware, tapi buat AI sebagai servant, bukan God. Bukan sesuatu yang harus ditakuti nantinya jadi film apa itu? Terminator ya, apa sih? Yang AI nanti terus perang lawan manusia terus menang itu. Well, bisa nggak perang kayak gitu? Bisa, tapi menang nggak kita? Menang kalau bersama dengan Tuhan Yesus. That's what I believe. Yesus tetap berkuasa. Siapa yang percaya katakan amin. Sehingga kita nggak perlu setakut itu gitu loh. Oh, ada orang-orang lain yang dalam 5 tahun nanti dikuasain semua oleh robot. Jadinya jadi takut gitu ya. Tuhan nggak mau kita hidup dalam ketakutan. Tuhan mau kita hidup dalam pengharapan. Makanya ada ayatnya. Ini poin ketiga. Apa impactnya? Kalau kita tahu bahwa Yesus itu berada di takhta orang. Poin ketiga adalah memberi pengharapan bagi yang percaya. Itu di Efesus 1 tadi yang di pertama itu ayat 18 tadi itu, Efesus 1 ayat 18 sudah dituliskan. Paulus ngerti apa artinya kalau kita tahu dan kita percaya bahwa Yesus itu punya kuasa yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa. Apa impactnya? Balik ke ayat 18, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Kita dipanggil dan diselamatkan oleh Tuhan. Ada pengharapan dalam hidup ini. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kita punya pengharapan. Dialah satu-satunya hakim. Kita nggak perlu bertanggung jawab kepada yang lain-lainnya. Orang lain boleh ngata-ngatain kita ini bodoh, kita ini kurang baik, kita ini jelek. Tapi kita bertanggung jawabnya bukan manusia yang ada di dunia. Kita bertanggung jawabnya kepada Tuhan dengan standar yang jauh lebih tinggi daripada apapun yang ada di dunia. Kita ngikut dengan Tuhan, kita akan nantinya melebihi apapun ekspektasi manusia. Kita bertanggung jawabnya kepada Tuhan. Kita tahu kalau Yesus di surga berarti nantinya aku akan berjumpa dengan Dia di surga. Itulah yang harus kita tangkap. Bukan hanya itu. Saya mau mengajak Anda membaca impact-nya kalau kita punya pengharapan apa. Markus 16 ayat 19 dan 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Diulangi terus kan, di mana-mana ada, selalu ada. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil. Ini impact-nya. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda, signs and wonders, itu menyertai pengabaran Injil. Pemberitaan Injil, firman yang diberitakan akan penuh dengan tanda bahwa Allah berada di baliknya. Itu tanda, capnya. Bahwa apapun manusia yang tidak sempurna ini yang katakan sesuai dengan message atau pesannya Tuhan. Nantinya ada mujizat yang tidak bisa manusia lakukan. Itu berarti Tuhan berkata message-nya benar. Kata-katanya benar, pesannya benar, firmannya benar. Jadi kita jangan sampai melencengkan bahwa kita minta tanda yang untuk diri kita. Tanda itu semua untuk membesarkan kerajaan Allah. Semua profesi Tuhan, yang ini bulan profesi. Profesi Tuhan itu untuk menyelesaikan visi kerajaan Allah. Siapa yang percaya katakan amin. Visi kerajaan adalah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan akan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Itu poin keempat. Kuasa, kan dikatakan Yesus adalah kepala kita gerejanya. Kuasa diberikan kepada tubuhnya. Kuasa ini diberikan kepada kita, gerejanya, untuk menghadapi firman-Nya. Untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Ini keempat poin. Dampak Yesus naik takhta di sebelah kanan Allah. Apakah kita sudah berubah seperti ini? Ataukah kita cuma tahu teorinya? Impact-nya besar sekali. Ini penggenapan rencana keselamatan yang sudah direncanakan dari dahulu. Tuhan Yesus aja ngikutin jadwal.
bangun gereja, memberitakan Injil. Makanya gereja kita mau ngikutin rundown-nya Tuhan. Karena nantinya Tuhan Yesus akan datang dan mencari siapa yang percaya kepadaku, siapa yang punya iman kepadaku. Yesus akan datang kedua kalinya. Naik menunjukkan nantinya ada kedatangannya. Di Kisah Rasul 1 dikatakan, ngapain kamu ngelihat naiknya? Karena ada turunnya. Kita menyiapkan rundown di tengah-tengahnya sebelum Tuhan Yesus turun adalah kita bangun gereja, menyelamatkan jiwa-jiwa, memuridkan mereka satu persatu. Kita bertanggung jawabnya 1 juta. Ini persembahan yang kita mau berikan kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama lakukannya. Semua bangkit berdiri. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu sepertinya ada kenaikan takhta, ada coronation. Putra mahkota surga duduk di takhta yang dimuliakan. Anak domba Allah. Jika ada gambaran yang lain, Bapa dan anak domba Allah, Yesus Kristus, itu duduk di atas takhta kemuliaan. Kita ini bukan cuma rutin datang ibadah nyanyi-nyanyi. Kita ini semua adalah warga negaranya surga. Yesus rajanya, Allah Bapa sebagai yang diwakili oleh Tuhan Yesus Kristus. The second in command, kita ini adalah warga kerajaan Allah. Apapun yang kita lakukan, melakukan kehendak Bapa di surga. Jika di antara Anda ada masih belum percaya, Anda biarlah makin menangkap. Hanya Dia yang satu-satunya yang layak diagungkan. Kita ini bukan cuma main ritual agamawi. Datang nyanyi-nyanyi, berusaha menjadi lebih baik. No, Yesus yang menyelamatkan. Darahnya yang memulihkan kita. Darahnya yang membuat dosa kita diampuni. Darahnya yang membersihkan kita. Darahnya yang menguduskan kita. Roh Kudus yang membuat kita makin berubah, makin lama makin baik. Bukan kita sendiri. Bukan karena kita lebih banyak baca Alkitab, lebih banyak ibadah, makanya kita lebih baik. No, karena kita dibaikkan oleh Tuhan, makanya kita datang ibadah. Startnya adalah mulai menyembah Tuhan karena sadar, oh Allah itu Tuhan. Mereka mulai menyembah Tuhan, rajin ke ibadah. Bukan karena Anda rajin ke ibadah, makanya Anda nanti berharap masuk ke surga. Murid-murid itu bersuka cita karena janji Tuhan pasti ya dan amin. Berarti aku sudah pasti ke surga. Makanya mereka menyembah Tuhan, makanya mereka beribadah. Gak pernah beribadahnya dengan sukacita, dengan motivasi dan pengharapan. Allah yang punya kuasa melawan apapun, kita tuh tidak ada rasa takutnya lagi. Karena kalaupun kalah sekarang, nanti mereka semua akan kalah. Ini belum 10 kilometernya, aku masih di 9, aku gak akan berhenti. Aku akan terus berlari-lari menuju tujuan. Tujuanku aku ketemu Yesus yang naik ke surga, aku akan berjumpa dengan Dia. Itu pengharapan kita. Kita nyanyikan satu lagu. Sungguh dahsyat keajaibanmu, tak tergapai oleh pikiranku. Semua ada dan yang akan datang, Kau menjadikan segalanya indah. Terpesona kan kebesaran-Mu dari dulu sampai selamanya. Penuh kuasa takkan berubah. Ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Biar pengagungan sampai di hatimu. Yesus Tuhan dan Rajaku, Kau lebih megah dari
dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tahta. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tahta. Semua tundukkan kepala. Kerinduan saya adalah jika ada yang masih di dalam kegelapan, engkau belum pernah mengangkat Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Allah di atas segala Allah yang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Karena selama ini ada pikir cuma datang ke gerejanya, ini bukan ritualnya, tapi mengangkat Yesus Kristus. Engkau percaya bahwa Yesus sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Yang belum pernah berdoa, mendeklarasikan bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku. Bukan Juru Selamat keluargaku, berarti kalau istri Anda yang sudah berdoa, Anda pikir Anda ikut saja ke gereja. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku pribadi, perorangan. Siapa yang belum pernah berdoa dan rindu hari ini, engkau mau bahwa Allah yang kau sembah itu di atas segala kuasa, pemerintahan, segala di atas segala nama. Yang mau berkata demikian, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Yang mau terima, silakan mau terima Tuhan. Yang mengangkat tangan ini, ayo maju ke depan. Ataupun ada di antara Anda yang sudah sering ke gereja tapi belum pernah mendeklarasikan dengan cara dibaptis. Yesus Kristus waktu di bumi aja juga dibaptis. Hari ini yang belum pernah dibaptis air, belum pernah menyatakan bahwa aku mau ngikut Yesus Kristus Tuhan yang duduk di sebelah kanan takhta Allah itu. Yang belum pernah dibaptis, angkat tanganmu. Kami rindu untuk Anda juga dibaptis hari ini. Di luar sudah ada tempatnya, Anda pulang akan dengan baju Anda karena disiapkan baju untuk baptisannya. Nantinya Anda pulang akan tetap seperti yang sekarang ini. Jadi jangan sampai terlewatkan. Kalau masalah convenience jangan takut basahnya, karena kita sudah siapkan semua. Anda tinggal memberikan diri berkata, aku mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan aku mau dibaptis untuk mendeklarasikan bahwa aku mau ngikut Engkau. Yang mau maju ke depan. Kami rindu. Bukan hanya itu. Ini yang ketiga. Jika di antara Anda, mungkin ini sekarang yang di luar, sekarang yang lagi baptis, sudah ada yang mau mendeklarasikan, silakan mulai dibaptis. Bagi Anda yang selama ini sudah merasa capek, karena mungkin pengharapan Anda cuma di dunia ini. Ada merasanya cuma, ya aku harus berhasil dan merasakan semua yang indah-indah hanya di dunia ini. Biarlah hari ini sebenarnya dikuatkan kembali. Enggak. Masih ada surga, Yesus sudah naik di sana. Nanti Tuhan Yesus akan berjumpa dengan engkau. Dia sudah siapkan rumah bagi kita. Ini bukan rumah terakhir kita. Kita ini cuman orang yang berkunjung sementara. Apapun kalau ada masalah, kalau dikasih keberhasilan, dikasih kesembuhan, dikasih nggak ada masalah, puji Tuhan. Tetapi kalau ada pun Anda merasa nanti ini belum 10 kilometernya, nanti aku akan ketemu dengan Tuhan dan aku akan mendapatkan kemuliaan, glory, kemuliaan yang besar itu aku akan rasakan. Disitulah semuanya, apapun yang kurang nanti dipenuhi oleh Yesus. Semuanya ada. Semua yang sekarang merasa mau dikuatkan hari ini. Engkau sudah merasa capek. Engkau sudah merasa sepertinya sudah burn out. Mungkin hari ini engkau ingin rindu untuk dikuatkan. Siapa yang merasa mau dikuatkan hari ini? Angkat tanganmu. Yang mau dikuatkan kembali. Yang pagi ini mungkin belum latihan ya. Enggak ada yang mau angkat tangan. Berarti Anda kuat semua ya. Saya rindunya Anda ini relax saja, ini ibadah di mana kita mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan. Yang mau dikuatkan kembali, angkat tanganmu. Silakan maju ke depan. Kita rindu berdoa untuk Anda. Yang mau dikuatkan, silakan.
saya percaya bahwa Anda semua kuat berarti ya. Ini gak ada yang mau dikuatkan kembali. Anda berarti kita sepakat ya, kita setia sampai akhir, kita semua pelayanan ya. Gak ada yang istilahnya nanti cari alasan, saya gak akan, saya berhenti pelayanan, saya mundur pelayanan, gak ada ya. Kita semua melayani Tuhan. Motivasi dasarnya adalah melayani Tuhan Yesus Kristus yang ada di atas takhta Allah. Nama apapun yang lain yang membuat Anda tersinggung, Anda berkata gak apa-apa, aku ampuni, aku cuma melayani Tuhan. Berarti Anda semua siap ya. Kita nyanyikan lagu ini, kita agungkan Tuhan. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di. Yang mau meninggikan Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kita katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, amin, hormat serta syukur, kekal selamanya. Engkau yang mati dan bangkit dan naik ke surga, bagi Dia segala pujian, kami berikan hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Segala pujian, hormat serta segala kuasa, segala kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Engkaulah pengharapan dan kemenangan kami, Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkaulah yang duduk di atas tahta di sebelah kanan Allah Bapa, dan pengharapan kami kekal ya Tuhan Yesus. Berarti hidup ini kami bawa hidup bagimu. Sampai nanti Engkau datang menjemput kami semua. Pengharapan kami tidak sama dengan pengharapan dunia. Pengharapan kami kekal. Sebab Allah kami telah menerima segala kuasa. Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami dikuatkan pagi hari ini semuanya. Bahwa kematian-Mu, kebangkitan-Mu, dan juga kenaikan-Mu ke surga. Inilah iman kami. Iman kami komplit dan lengkap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menguatkan jemaat-Mu. Terima kasih Engkau sekali lagi membangkitkan iman kami. Dan pengharapan kami akan hidup yang akan datang. Surga yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan umat-Mu. Setiap ibadah pagi ini, setiap orang yang datang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita.